Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi raganti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, utamanya yang mulia Bante Dhammasubuh Mahatera, Padisanayaka wilayah pembinaan Provinsi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maaf karena kurang update. Juga secara khusus Bante Sacak Dhammo sebagai Kepala Wihara Dhamma Vinaya, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, utamanya keluarga besar mendiang Bante Silaguto Tera. Kita pada kesempatan ini mengadakan upacara mengenang jasa daripada dua mendiang, Bante Silaguto Tera dan Bante Adijayo. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, upacara patidana tidak lain adalah sarana untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan tadi dengan banyak tahapan, mulai puja pada Tiratana, memohon tuntunan 5 sila, memohon dibacakan atau diuncapkan Paritagata Sutta, dan juga berlatih meditasi. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan Dhamma Desana atau belajar Dhamma secara bersama-sama. Dan masih nanti kita lanjutkan rangkaian-rangkaian kebajikan lainnya. Oleh karenanya saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari sedama untuk memahami bahwa patidana itu tidak lain adalah sarana untuk berbuat baik. Karena sarana untuk berbuat baik khususnya dikaitkan kepada para mendiang, dalam hal ini mendiang Bante Silaguto Tera dan Bante Adijayo. Karena ketika kehidupan ini berlalu, konsekuensi logis daripada kelahiran yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, yang namanya kematian itu bisa terjadi. Ketika kita memahami bahwa kematian itu adalah konsekuensi logis daripada kelahiran atau punarbawa, maka dari situlah diajak memahami kematian itu suatu kewajaran, hal yang wajar. Jika kita cara memahaminya, kelahiran itu membawa resiko, membawa konsekuensi, maka akan pemahaman kita itu, paham kita itu menjadi benar akan kebenaran itu, bahwa kematian itu adalah hal yang wajar.
Kendati kematian itu adalah hal yang wajar, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kenapa sering perpisahan, utamanya kematian itu menimbulkan kesedihan? Nah, ini yang perlu kita kaji. Ini yang perlu menjadi perenungan kita semua. Supaya ada perbaikan dalam penyikapan menjalani hidup kita. Ketika kematian itu terjadi pada keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, orang dekat kita, dan lain-lainnya, hal yang wajar itu supaya tidak menimbulkan kesedihan, karena kita memahami bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Lantas apa kesimpulan sementara, Bante? Kalau kematian itu adalah hal yang wajar, ketika kita pahami kematian itu konsekuensi daripada kelahiran, tapi menimbulkan kesedihan, apa itu penyebabnya? Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama, itu bisa untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang kehidupan yang kita jalani. Di antaranya kehidupan itu sangat luas, bahwa kelahiran itu membawa resiko. Resikonya salah satu adalah kematian. Pemahaman kita tentang itu belum benar. Ketika pemahaman kita itu belum benar tentang kebenaran hal itu, maka kesedihan tanpa diundang, kesedihan itu pun akan muncul. Kesedihan itu akan menjadi berkembang. Nah, kalau hal itu yang terjadi pada diri kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama, maka kita harus meningkatkan pemahaman kita akan kebenaran, akan konsekuensi daripada kelahiran. Caranya banyak sekali, diantaranya adalah kita diajak merenungkan tiap hari. Di antara perenungan itu, Marana Damombi, Maranang Ana Tito. Bu, artinya apa itu? Aku wajar mengalami kematian. Aku tak bisa mengatasi atau belum terbebas dari kematian. Bisa dimengerti itu? Bisa, Bante, itu kan hal kecil. Pengertian kita, pemahaman kita, ketika kita merenungkan itu, yang harus kita kaji lagi, yang perlu kita untuk dalami lagi, pemahaman pengertian tentang hal yang wajar, yaitu kematian, konsekuensi daripada kelahiran, itu pada intelektualitas kita, atau pada perkembangan batin kita. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Perlu menjadi perenungan kita semua. Kalau pengetahuan tentang hal yang wajar itu tumbuh berkembang pada intelektualitas kita, Bante, kita tahu itu hal yang wajar, tapi kita belum bisa mencegah munculnya kesedihan ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintainya. Itu ukuran. Mungkin kita bisa bersikap tatkala, mungkin orang bisa bersikap ketika di depan orang banyak. Ukurannya bukan itu, tapi ketika sendiri di malam hari, lantas ingat kepada orang-orang yang kita cintai, orang yang dekat kepada kita itu ternyata sudah tidak ada. Nah, di situ untuk mengecek lagi, bukan sekadar ketika di depan umum atau orang banyak bisa bersikap tenang, tetapi ketika dalam kesendirian itu
itu orang berjasa, itu orang baik dan lain sebagainya, misalnya anak terhadap orang tua atau lain-lainnya. Ketika ada muncul sedih, lagi-lagi itu untuk mengecek akan apa? Mengecek akan pengetahuan kita, ternyata baru tumbuh berkembang dalam intelektualitas kita. Karena tahu bahwa itu wajar, tetapi pengetahuan kita itu belum bisa membendung muncul dan berkembangnya rasa sedih. Caranya bagaimana Bante untuk mengembangkan supaya pemahaman kita bukan hanya berhenti pada akal, nalar, intelektualitas kita? Ya, kita harus mengulang lagi dalam keadaan rileks dengan penyadaran diri. Perlu perenungan ini untuk diulang. Apa Bu? Marana damomhi maranang anatito. Terus kalimat itu dijadikan objek perenungan untuk menumbuh kembangkan pemahaman kita, kesadaran kita akan hal yang wajar, bahwa kematian itu sesungguhnya adalah hal yang wajar, karena kematian konsekuensi daripada kelahiran. Sampai melampaui pemahaman, pengertian, bukan hanya tumbuh berkembang pada intelektualitas kita, nalar akal sehat kita, tapi tumbuh berkembang dalam batin kita. Sehingga mengetahui bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Ketika pengetahuan itu, hal yang wajar itu diketahuinya, juga tidak akan menggoyahkan pertahanannya, tidak bisa menembus kesedihan itu. Ketika berpisah dengan orang yang dicintainya, kesedihan itu tidak akan muncul dalam keadaan kapanpun. Wah, itu kan tidak mudah Bante. Setuju. Memang itu tidak mudah ketika kita belum bisa. Rumus hukum apapun ibu bapak, jangankan hal yang bersifat spiritual, jangankan itu hal yang bersifat keadaan mental dan batin, nyapu, bersih-bersih lebih real, lebih mudah. Bikin sambal, bikin cemeding, jangan makanlah Bante contoh pemakan malam-malam ya. Nah ini kan contoh untuk bapak ibu. Kalau Bantenya kan sudah biasa, walaupun ada makanan juga sudah lewat gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Hal-hal yang sederhana itu, bersih-bersih, nyapu, masak dan lain sebagainya. Bu, bapak, pertanyaan saya, ketika belum bisa bersih-bersih, ketika belum bisa masak, itu juga menjadi hal yang sulit bagi orang yang belum bisa, belum terampil mengerjakan hal itu. Apalagi perenungan tentang hakikat kehidupan. Pengetahuan baru berkembang dalam intelektualitas kita, pengetahuan belum tumbuh berkembang dalam batin kita. Ya tidak mudah. Sedih itu bisa muncul, sedih itu bisa berkembang. Maka selain untuk merenungkan marana damomhi maranang anatito, supaya pemahaman tentang kematian itu adalah hal yang wajar, ibu bapak, kita dianjurkan membagi waktu, menyisihkan dan menggunakan waktu. Bu, Pak, Mo, yang hadir semuanya ya, satu hari berapa jam? Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. 24 jam. Sudah kita gunakan 2 jam saja untuk berlatih meditasi?
Jujur loh, jangan bohong loh ya. Belum jawabannya yang di belakang. Coba 24 jam dalam waktu satu hari, 2 jam saja belum kita sisihkan, belum kita gunakan untuk berlatih merenungkan tentang apa hakikat kehidupan, bahwa kelahiran salah satu konsekuensinya adalah kematian. Itu adalah hal yang wajar. Kalimat itu belum kita sisihkan waktu kita 2 jam. Kalau 24 jam dikurangi 2 jam masih berapa, Bu? Masih 22 jam. Masih banyak itu kalau untuk tidur sampai teler kita. Coba kalau nggak percaya, sehari tidur 22 jam. Kalau nggak percaya, ditambah enak satu lagi. Apa enak satu lagi? Makan. Habis makan tidur, habis makan tidur. Total 22 jam. Coba rasakan. Padahal itu paling enak loh katanya loh ya. Kamu ya enak jadi orang makan tidur, makan tidur. Nah, kalau kita jumlah waktu dan kita logikakannya, iya ya, sehari 24 jam, masa 2 jam saja belum kita gunakan, kita sisihkan untuk memahami akan hakikat kehidupan, supaya kita memahami kematian itu adalah hal yang wajar, karena kematian itu resiko daripada kelahiran. Itu bukan hanya berkembang pada intelektualitas kita, tetapi juga seiring dengan waktu kita gunakan latihan tentang meditasi itu juga tumbuh berkembang dalam batin kita. Kalau itu sudah kita coba gunakan, ngisikan waktu, Ibu Bapak, saya yakin kalau Anda ditanya, kalau kita ditanya, Ibu Bapak, kita ini sayang enggak dengan diri kita, kehidupan kita? Walaupun saya belum bertanya Anda sekalian, saya yakin Anda pasti menyayangi kehidupan dan diri Anda. Walaupun saya belum bertanya. Mau survei? Nanti Bante saja biar bikin ya survei ya. Menyintai enggak kita itu dengan kehidupan kita, dengan diri kita? Menyintai dong Bante. Masa enggak menyintai? Lah kalau menyintai kita, masa 2 jam saja masih 22 jam enggak kita gunakan untuk menyayangi diri kita, untuk menyintai diri kita, dengan kita gunakan, hei, masing-masing disebut namanya, hei Sadawiro, hei Romo, hei siapa, sesuaikan. Kamu harus benar-benar menyintai kehidupanmu, kamu harus benar-benar menyintai dirimu. Dengan cara apa? Tumbuhkan pemahaman tentang kematian itu hal yang wajar, bukan hanya berhenti kepada pemahaman intelektualitas. Sehingga apa? Terdorong, termotivasi, bergegas untuk menggunakan 2 jam satu hari. Kalau di total jamnya masih tersisa 22 jam. Bu, Bapak, kita main logika dan strategi untuk menggunakan waktu. Kalau 2 jam langsung satu kali berat, boleh main strategi. Jangan 2 jam, 1 jam. Pagi dan malam. Cuma 1 jam. Kalau masih berat 1 jam, sekali berlatih duduk, berdiri, berjalan. Kan ada yang satu lagi Bante, apa? Berbaring. Wah, jangan dipakai sistem itu. Ya, cara itu jangan dipakai dulu. Kan ada 4 cara toh. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Saya 1 jam tahan Bante berbaring. Iyalah. Itu bisa ketiduran.
Kalau 1 jam dibagi 3, nah itu berapa? 25 menit kan? Kurang lebih kan itu. Malah lebih kalau 25 menit. Duduk 25 menit, berdiri 25 menit, berjalan 25 menit. Sekali berlatih menggunakan 3 cara. Oh, ternyata cuma 25 menit. Bu, sanggup Bu? Pada nggak menyintai loh ini videonya. Mau, sanggup mau? Romonya ada 25 ya, suaranya cuma 1 loh ini. Bante, masa pandangan mata saya, senyuman bibir saya nggak paham Bante? Oh iya, harus bahasa isyarat ya ini ya gitu. Jadi pandangan mata dengan senyuman itu adalah jawaban. Sanggup katanya. Baik kalau main isyarat gitu. Ibu bapak saudara-saudari sedama, itu kita logikakan main strategi membagi waktu untuk menyayangi diri kita supaya apa? Supaya pemahaman bahwa kematian itu adalah hal yang wajar, tidak hanya ada pada intelektualitas kita, tahu tetapi sulit untuk bersikap. Tapi kalau pemahaman itu tumbuh berkembang dalam batin kita, karena perenungan, karena latihan, tahu tetapi juga bisa bersikap. Artinya sedih tidak membawa kesedihan. Kondisi sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya, tidak membuat orang itu hanyut dan larut dalam kesedihan. Kan ini yang mesti harus kita renungkan, kita ingat bersama, tujuan dalam belajar dan praktek Dhamma. Supaya kita tidak menderita walaupun kondisi hidup itu adalah kadang-kadang bahkan banyak menderitanya. Ibu bapak saudara-saudari sedama, keluarga besar daripada mendiang, Bante Silagu Totera khususnya, dan Bante Adijayo, yang pada kesempatan ini umat untuk melakukan bakti mengenang 1 tahun kepergian daripada mendiang, membuat upacara Patik Dana, utamanya yang mulia Bante Dhamma Subuh Mahatera bisa ikut serta hadir bersama kami. Khususnya saya mengucapkan terima kasih. Cuma sampurnya tadi kena apa dikasihkan saya itu. Jadi saya nggak bisa lucu loh Bu Bapak ya. Jadi nanti kalau tambahannya beliaunya biar ditambah supaya yang lucu-lucu. Nah ini saya mau belajar untuk humornya belum bisa gitu. Ibu bapak saudara-saudari sedama, setiap kelahiran itu akan menimbulkan kematian, itu adalah hal yang wajar. Untuk mengetes dan mengetahui lagi, contoh sederhana, kalau pagi hari matahari itu terbit, muncul di ufuk timur. Kalau sore hari matahari tenggelam. Pertanyaannya, wajarkah itu ibu bapak? Wajar Bante. Sedihkah Anda ketika matahari itu tenggelam? Tidak Bante. Tapi kenapa? Kalau keluarga kita, orang-orang dekat kita, khususnya orang yang berjasa kepada kita, lahir bagaikan matahari muncul di pagi hari. Ketika saatnya itu perpisahan terjadi, entah karena ayu kaya marana atau kama kaya marana. Kan kematian itu penyebabnya bisa ke sana. Ayu kaya marana karena batas daripada kehidupan itu sudah sampai. Anggap sajalah kalau sekarang ini dihitung rata-rata 70 tahun itu memang ukurannya ayu kaya marana.
Lah saya sudah 80 tahun, berarti banyak bonusnya kalau sudah 80 tahun. Kalau diukur ayu kaya marana. Jadi kalau kematian terjadi pada umur-umur itu ibu bapak, ya wajar. Karena memang penyebabnya rata-rata kehidupan itu sampai pada umur-umur seitu. Tapi kalau ukurannya, penyebabnya buah daripada perbuatan, kama kaya marana, lah ini nggak bisa untuk dijadikan ukuran. 80 tahun kematian pas, 70 tahun kematian terjadi pas, 60 tahun orang meninggal pas, 25 tahun kalau urutan turun 10 ini kelamaan ya, 25 tahun meninggal pas, 1 hari lahir meninggal pas. Ibarat sandal atau sepatu, ini sepatu otomatis dipakai ukuran kaki apapun, ukurannya kaki itu langsung pas. Ada model sandal seperti itu? Bu, tanya lo ini. Ada sepatu model seperti itu? Belum ada. Tapi itu bisa jadi inspirasi loh. Bisa jadi nanti ada orang yang membuat model sepatu begitu. Jadi seberapapun ukuran kaki Anda, beli sepatu ini langsung pas. Wah, itu ilmu dalam agama Buddha. Kama kaya marana. Bahkan belum terlahir. Masa Bante belum terlahir bisa mengalami kematian? Bisa. Masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan belum terlahir. Ada cerita keguguran. Di mana ada kehidupan, konsekuensinya kehidupan itu adalah kematian. Jadi kalau ukurannya karma, pas semua. Jadi ketika ada orang, aduh ini kematiannya tidak wajar, pemahamannya yang belum berkembang. Nggak ada kematian itu yang tidak wajar. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, masalahnya saya kembalikan pada pertanyaan saya lagi. Kenapa kalau matahari tenggelam di sore hari, orang tidak sedih dan mengatakan, lah itu kan biasa, itu kan wajar, karena pagi terbit, sore ya tenggelam. Dulu sejak nenek moyang kita begitu, sekarang begitu, yang akan datang juga begitu. Sebenarnya itu sama dengan adanya punarba. Maka akibat daripada keterikatan itu, tidak lain akan muncul reaksi batin itu dalam kehidupan ini, kesedihan. Nah, ini bisa menjadi perenungan untuk dievaluasi. Ketika Anda sedih berpisah dengan orang yang dicintai, jangan semata-mata perpisahan itu yang menyebabkannya. Sebab kalau berpisah dengan matahari, kenapa tidak sedih di sore hari tenggelam? Tapi kenapa kalau berpisah dengan di antara keluarga kita meninggal dunia sedih? Berarti kan bukan objeknya. Faktor utamanya adalah diri kita sendiri, subjeknya itu. Keterikatan kita kepada objek tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, utamanya Romo Ramani yang ikut untuk melakukan perbuatan baik, melakukan patidana, mengenang 1 tahun kepergian Bante Selaguto Tera dan Bante Adi Jayo. Ibu bapak, saya menyampaikan hal itu. Saya juga itu untuk mengukur akan diri saya.
Karena saya salah satu pelaku dalam peristiwa itu ya yang menjadi dalam musibah itu. Ketika ingat para AUSO yang telah membantu tugas khususnya saya untuk menjaga dan mengembangkan melestarikan Buddha Sasana, itu faktor-faktor yang tidak bisa dielakkan. Karena dalam interaksi pembinaan sehari-hari, pengalaman itu, faktor itu muncul. Saya tahu bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Karena setiap hari membaca parita, kalau canting itu salah satunya Maranada Mombi Maranang Anatito. Dan sering ceramah lagi. Nah, ketika perenungan itu muncul pengetahuan, lantas saya ukur diri saya. Sejauh mana pengetahuanmu tentang hal itu, bahwa kelahiran membawa konsekuensi kematian itu adalah hal yang wajar? Hanya pada intelektual atau sudah berkembang pada batin? Melekat kendor-kendor atau melekat yang kuat? Ketika reaksi batin itu menimbulkan kesedihan dan berkepanjangan, berarti melekatnya kuat, berarti pemahamannya belum menembus pada batin yang sangat mendasar untuk menyikapi kehidupan ini. Tapi kalau sudah bisa, nah itu tadi ukurannya, memiliki sahabat, memiliki keluarga, memiliki saudara, memiliki segala sesuatu yang patut untuk dimiliki dalam kehidupan ini. Ibu bapak memiliki rumah, ibu bapak memiliki keluarga, ibu bapak memiliki aset dan lain sebagainya. Ketika memiliki itu tidak disertai untuk melekati, maka kesedihan itu tidak akan tumbuh berkembang. Akan tetapi kalau kita memiliki, disertai, ikut muncul yang namanya kelekatan dengan apa yang kita miliki, jerat daripada derita secara alami itu akan menyertai dan tumbuh berkembang dalam kehidupan, maka kesedihan itu tidak bisa dielakkan. Namun kendati itu yang ajaan saya untuk berpikir tentang kehidupan, tentang memiliki, ibu bapak jangan sampai berpikirnya pendek. Pendek bagaimana, Bante? Kalau memiliki lantas menimbulkan kesedihan, kalau begitu sebaiknya tidak perlu dong Bante memiliki. Tentu itu berpikir pendek. Kalau tidak memiliki rumah, sedangkan rumah itu adalah kebutuhan untuk tempat tinggal, bisa dibayangkan betapa sulitnya yang akan dirasakan ketika butuh tempat tinggal, tidak punya tempat tinggal. Oleh karenanya jangan berpikir pendek ketika kita memiliki itu mengandung resiko. Ketika lahir ini ada konsekuensinya, yaitu kematian. Miliki tetapi jangan melekati. Bagaimana caranya memiliki tidak melekati? Lagi-lagi cara berpikirnya tumbuh kembangkan pemahaman tentang kebenaran dengan benar. Kebenaran itu sudah benar. Misalnya
kebenaran dharma, hukum sebab akibat. Di mana ada kelahiran, konsekuensinya adalah kematian. Itu kebenaran. Hukum sebab akibat itu adalah hukum kebenaran. Itu tidak perlu dikotak-atik. Yang harus kita evaluasi, yang harus kita cek, sudahkah pemahaman kita menjadi benar, memahami kebenaran dengan benar. Kalau itu yang sudah kita dapatkan, Anda memiliki apapun yang patut untuk dimiliki, termasuk memiliki keluarga, memiliki teman, memiliki murid, memiliki sahabat, dan lain sebagainya. Memiliki tidak akan menimbulkan untuk melekatinya. Maka penderitaan itu hanya di kemasan kehidupan. Penderitaan itu tidak bersumber seiring dengan kehidupan. Kehidupan boleh menjadi objek daripada penderitaan, namun orang hidup tidak menjadi subjek daripada penderitaan. Ketika pemahaman tentang kebenaran itu kita bisa pahami dengan benar. Ketika pengetahuan itu bukan hanya muncul dalam intelektualitas kita, tetapi pemahaman itu tumbuh berkembang dalam batin kita. Bu, Bapak jangan tanya lagi caranya. Lah kalau tanya lagi caranya, Bante, iya dikembalikan lagi. Sehari berapa jam, Bu? 24 jam. Rasionalisasi untuk mengelola waktu. Kalau 24 jam, harus kita bisa bagi untuk mencari kebutuhan hidup agar hidup itu sejahtera, bekerja, kasih waktu. Karena Anda juga berkeluarga, juga sisihkan waktu untuk keluarga. Bukan hanya untuk mencari kesejahteraan saja, pagi sampai malam bekerja. Karena sudah memilih ibu bapak berkeluarga. Kalau pagi sampai malam hanya bekerja, tidak ingat pasangan hidupnya, pulang muka masem, Bu. Walaupun dibawakan uang 1 kantong, Bante, sekali 2 kali mungkin seneng karena pulang kerja membawa uang banyak. Tapi hidup itu kan tidak cukup banyak uang itu saja. Maka selain menyisihkan mengelola waktunya untuk bekerja, juga untuk urus keluarga. Karena memang Anda sudah memutuskan sebagai perumah tangga. Kalau nggak mau ngurus keluarga, ada caranya. Mau saya kasih tahu? Ayo jadi biku. Kok jatuhnya promosi, Bante? Enggak promosilah, itu fakta. Tapi jangan berpikir pendek begitu lagi, Ibu Bapak. Memang kalau kita jadi biku itu tidak ngurus anak dan istri, betul, setuju. Tapi ketika jadi biku, dia sudah mempunyai keluarga lebih besar. Tinggal di wihara, dia kepala keluarga wihara tersebut. Oh, ternyata kita kena jebakan Batman ya, Bante. Itulah kehidupan. 12 mata rantai yang saling berkaitan. Ketika moha, ketika awijja masih bertata dalam batin kita, kita akan putar-putar dalam samsara. Nah, inilah pentingnya kita untuk belajar Dhamma, untuk meningkatkan pengetahuan kita. Lah, untuk meningkatkan pengetahuan kita, sisihkan waktu
satu hari 24 jam itu selain untuk keluarga, selain untuk bekerja, juga kita ini makhluk sosial selain makhluk individual. Tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga kita harus ingat orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri walaupun kita lahir dengan karma kita sendiri. Bu, kita lahir ini karma kita sendiri atau dengan karma keturunan orang tua? Karma sendiri. Kita lahir itu karma kita sendiri, kita mewarisi karma kita sendiri, kita terlindung oleh karma kita sendiri. Pergi juga membawa karmanya sendiri. Ketika kita bicara itu, itulah makhluk individual. Tetapi faktanya kita hidup ini berkaitan dengan makhluk lain. Nah, kalau itu yang kita pahami, itu bacaannya dalam kehidupan. Oh, benar ajaran Buddha kalau begitu. Manusia itu selain makhluk individual, manusia itu sebenarnya makhluk sosial. Maka waktu 24 jam itu selain untuk keluarga, selain untuk bekerja, jangan lupa untuk bersosialisasi supaya tidak mempunyai cap orang kuper. Tahu Bu, kuper Bu? Tahu lah, itu cucu saya aja nguasai Bante istilah kuper itu Bante. Oh, jadi waktu harus dibagi ya Bante. Selain untuk itu Ibu Bapak, ya untuk istirahat juga. Selain untuk istirahat, jangan lupa untuk mengisi kebutuhan batin. Ini yang sering dilupakan. Bahkan seringkali sedih saya mendengar istilah, dari mana Bu? Dari wihara. Emang ke wihara itu dapat apa? Ya memang dibandingkan kerja, beda. Kerja kan misalnya kalau mingguan langsung dapat tunjangan atau gaji 1 minggu. Lah kalau ke wihara nggak dapat, malah sering keluar untuk berbuat baik. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, justru kebaikan yang kita lakukan itu harta yang terbaik. Supaya apa? Kalau ini kita pahami, ini kita sadari, kita bisa mengelola waktu kita. Datang ke wihara, latihan meditasi, selain untuk berbuat baik tadi adalah untuk memunculkan pemahaman kita tentang kehidupan ini. Maka ketika bertanya, caranya bagaimana Bante supaya mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebenaran, sehingga memiliki tetapi tidak melekati yang akan membebaskan penderitaan dalam kehidupan ini? Ya jawaban saya, sisihkan waktu. Karena pekerjaan atau tugas itu tidak bisa diwakilkan orang lain. Nggak bisa. Soal mengembangkan batin kita itu tugas kita masing-masing. Suami istri pun tidak bisa. Misalnya kerjaan rumah tangga, Pak, aku lagi sibuk, tolong bantu mama atau ibu untuk mengerjakan tugas. Suaminya bisa turun, baca isyarat tubuh lagi, ibu bapak lagi. Romo habis tadi Romo ditanya pada nggak jawab, senyuman pandangan matanya katanya itu jawabannya misalnya. Jadi kalau keadaan seperti itu, ya saya mesti harus ya bertanya, tetapi tidak cukup bertanya, akan memahami oleh keadaan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, patidana sudah menjadi kebiasaan kita dalam waktu-waktu tertentu, malam hari ini atau saat ini, mengenang jasa daripada mendiang Bante Sila Gutotera dan Bante Adijayo. Ibu bapak, kita semua melakukan upacara tidak lain adalah untuk menimbun atau melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan kebajikan yang kita lakukan itu kita meyakini akan bermanfaat. Bermanfaat pada siapa Bante? Setidak-tidaknya dua belah pihak.
Satu, kita yang melakukannya. Yang melakukan perbuatan baik itu, kita akan mendapatkan manfaat. Dengan mengadakan patik dana, mengenang 1 tahun kepergian para mendiang. Yang kedua, bermanfaat para leluhur, sanak keluarga, semua makhluk. Utamanya pada saat ini, mendiang Bante Silagutotera dan Bante Adi Jayo. Kok bisa begitu Bante? Jawabannya bisa. Karena ketika makhluk hidup itu khususnya manusia meninggal dunia, yang dibawa apanya Bu? Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya? Hadiahnya apa dulu Bante? Yang jelas enggak sepeda. Itu sudah paten ada yang punya gitu. Yang jelas kalau bisa jawab hadiahnya bukan sepeda. Saya juga punya hadiah paten. Kalau bisa menjawab hadiahnya 1 jam meditasi. 1 jam meditasi itu pahalanya besar loh. Manfaatnya besar loh. Yang dibawa ketika orang meninggal dunia, ya perbuatannya atau karmanya Bante. Nah, dari situlah Ibu Bapak. Semua makhluk hidup, khususnya kita manusia, lebih khusus lagi mendiang Bante Silagutotera dengan Bante Adi Jayo, yang ikut serta dari mendiang itu adalah perbuatan mendiang. Nah, perbuatan mendiang itu, yang dilakukan mendiang itu bisa berbuah ketika ada kondisinya. Tanpa ada kondisinya, perbuatan walaupun mengikuti mendiang, perbuatan mendiang itu belum akan berbuah. Tertunda berbuahnya kalau tidak ada kondisinya. Supaya mudah Bante dimengerti, itu kan abstrak Bante, supaya mudah. Contoh realnya bagaimana? Sederhana. Bu Bapak tahu lonceng? Di wihara ini ada lonceng? Nah, berarti mudah diketahui lah ya, lonceng saja walaupun di wihara nggak ada. Tahu Bante, lonceng itu punya potensi untuk bunyi. Pernah mendengar bunyinya lonceng? Bagaimana bunyinya? Terima kasih. Ini mau sedikit-sedikit ilmunya beliaunya ini mau saya ambil sedikit-sedikit. Habis kalau ceramah terus nanti ini terlalu serius ya. Terlalu serius kalau diajak ini. Tapi ilustrasi ini serius loh ini, walaupun dibuat sedikit canda. Ya Bante tahu lonceng. Ya Bante tahu bunyinya lonceng. Lonceng itu punya potensi untuk bunyi. Sama dengan manusia itu punya potensi untuk berbuah karmanya. Tapi karma manusia atau makhluk, khususnya para mendiang, Bante Adi Jayo dan Bante Silaguto, walaupun yang ikut serta mendiang tidak lain adalah karmanya mendiang. Karma mendiang itu tidak mungkin bisa berbuah ketika tidak ada kondisinya yang untuk membuahkan karma mendiang. Bagaikan lonceng yang berpotensi untuk bunyi, lonceng itu tidak akan pernah bisa keluar bunyinya kalau tidak ada kondisinya. Kondisinya apa? Salah satu misalnya ada pukulan, ada sentuhan benda keras. Begitu ada palu atau benda keras lain lagi dipukulkan, teng, 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 sampai 7 kali. Jam berapa Bu? Kalau 7 kali jam 7 mau selesai kalau begitu. Patik dana yang kita lakukan sebagai sarana untuk berbuat baik, berbakti umat kepada para biku atau guru, satu sisi bermanfaat bagi kita melakukan upacara patik dana karena melakukan perbuatan baik, sisi lain terkondisikan bagikan lonceng tersentuh
oleh benda yang keras itu, maka bunyi lonceng itu akan terdengar. Karma yang mengikuti mendiang itu akan berbuah. Bu, Bapak, ilustrasi ini bisa dipahami? Terima kasih, Romo. Kalau begitu bermanfaat sekali ya Bante Patidana. Sangat bermanfaat bagi diri kita yang melakukan, juga bermanfaat bagi para mendiang ketika perlu kondisi untuk membuahkan karma baik mendiang. Itu yang terakhir karena sudah hampir jam 7. Nanti kalau ditutup etawata, ini tadi kalau dimulai jam 5 sampai jam 7 ini kan sudah cukup ya, kaki sudah kesemutannya sudah panjang juga ya. Jadi itu uraian yang terakhir, ilustrasi ya berupa patigdana bagaikan bunyi lonceng. Apabila para mendiang perlu jasa dari umat yang telah berbakti, selain sarana untuk berbuat baik, itu akan terkondisikan untuk kebahagiaan mendiang Bante Silakutotera, mendiang Bante Adi Jayo. Semoga karma baik mendiang mengantarkan Punarbawa di alam bahagia atau membawa kelahiran di alam bahagia, dan pada saatnya kebajikan yang telah dilakukan mendiang itu mengantarkan untuk merealisasi kebahagiaan luhur nibbana atau nirwana. Berhentinya Punarbawa kembali. Sebab kalau masih Punarbawa akan ada konsekuensinya lagi. Stop bukan kematian, stop adalah kelahiran. Dengan pengertian benar. Kebajikan yang telah ibu bapak lakukan untuk berbakti mengadakan upacara patigdana, semoga itu terkondisikan untuk membuahkan karma baik Anda beserta keluarga, sehingga Anda beserta keluarga terberkahi karma baik berupa kesehatan, kekuatan, usia panjang, kesejahteraan, kebahagiaan, dan mengantarkan tercapainya cita-cita Anda beserta keluarga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.